Salam, senang berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Moro Papa Sitorus, dan juga samping saya ada Pendeta David Panjaitan. Kita kembali lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat. Sebelum kita akan memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami kembali untuk belajar firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, terlebih melakukan firman ini, agar hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pemirsa yang menyaksikan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran keempat kita bahas, judulnya adalah tulah-tulah. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dalam pelajaran ini, penulis memberikan ilustrasi bahwa sering seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu dan dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang diinginkan, tetapi tampaknya itu tidak memberikan sesuatu hal yang baik. Nah, pelajaran kita ini masuk kepada inti misi yang Tuhan berikan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi bagaimana Musa harus meyakinkan Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, mari kita melihat bagaimana upaya yang dilakukan Musa setelah pertemuan pertama, kedua di pelajaran minggu lalu itu terjadi penolakan, dan bagaimana Tuhan bertindak sebagaimana janji Tuhan kepada Musa sebelum dia berangkat ke Mesir, aku akan menyertaimu. Mari kita simak pelajaran ini akan dipaparkan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, pemirsa sekalian, Pendeta Moro Papa senang bisa berkumpul kembali, berbagi pemikiran, sudut pandang yang berbeda di pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kepada teman-teman di multimedia boleh share PowerPoint yang sudah saya bagikan. Baik, judul pelajaran Sekolah Sahabat keempat di triwulan yang ketiga ini yaitu tulah-tulah. Pledge kan gitu kan. Sebelum kita bahas lebih jauh pelajaran ini, mari kita tanya dulu, tulah itu apa sih? Kan begitu. Kutuk itu apa sih? Akan sering-sering gitu. Berkat itu apa sih? Tulah itu apa sih? Allah menulahi dan sebagainya. Sense-nya itu seolah-olah negatif begitu. Jadi setelah saya pelajari lebih jauh, saya coba cari-cari referensi dan sebagainya. Jadi saya dapati bahwa kata asli tulah itu adalah naga, bukan dragon ya. Naga. Lalu saya cari-cari tahu apa arti kata dari naga ini. Ada dibilang begini, primitive rootnya ya, properly to touch, lay the hand up on, lalu by implication violently strike, punish dan lain sebagainya. Lalu saya pikirkan apa hubungannya tulah, lalu pengalaman Fir'aun, orang bangsa Israel, orang Israel, putra Yakub dengan sebutan tulah ini. Jadi saya mengambil ilustrasi begini, Pendeta Moro Papa dan pemirsa sekalian. Ada dibilang touch, lay the hand up on gitu kan. Itu sama saja menyentuhkan begitu. Nah, saya punya imajinasi begini. Nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya, slide ketiga dari pelajaran kita. Nah, seharusnya manusia itu dalam sebuah perjalanan, kita bilanglah dia driver atau apa saja. Nah, biasa driver itu kan konsentrasinya harus on terus, kan begitu. Jadi pada waktu seorang pengemudi atau kita tidak on, bahasa lainnya adalah ngelamun kan gitu. Yeah. Jadi pada waktu kita lihat orang melamun, menghayal, berarti dia tidak di tracknya, tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Lalu karena kita orang baik, apa yang kita lakukan? Hey.
Iya kan? Iya. Nah, ada dua hal terjadi kepada orang yang kita touch, Iya, touch. sentuh gitu. Satu, Sadar. orang yang senang, oh terima kasih ya. Tapi ada orang yang Marah. bikin kaget aja. Kira-kira begitu. Jadi secara garis umum, ya secara garis besar, secara pengertian umum lah, apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu, apa yang terjadi di dataran Mesir yang dialami oleh orang-orang Mesir dalam arti Fir'aun atau orang-orang Israel dalam arti ini Musa, hal yang sama. Pada waktu mereka tidak jalan di tracknya, tidak menuju kepada tujuan, Tuhan katakan, hey. Nah, bagi orang Israel, itu ada sesuatu hal yang untuk mengingat, oh iya ya kita harus kembali kepada tracknya ya. Sementara untuk Fir'aun dengan orang Mesir, pasti ganggu aja. Nah yang dilakukan oleh Fir'aun adalah, dia kembali kepada apa? Hayalannya. Menghayal lagi. Sehingga berapa kali di-touch, semakin apa? Semakin marah dia. Jadi kembali, arti kata tulah ini adalah touch, lay down, lay your hand upon, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menepuk, menyentuh. Kalau menyentuh sense negatif ke Indonesia, kalau orang ini kan touch, tapi dalam bahasa Indonesia sense adalah menepuk, mengingatkan, hey, kalau orang tertidur kan, udah mau sampai. Tapi kalau dia memang, makasih ya, tapi kalau dia lagi anak tidur apa? Marah dia kan, melanjutkan apa? Lanjutkan tidurnya. Itu satu pengertian dari arti kata apa? Tulah ini. Oke. Selanjutnya, ini lihat nggak? Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Fir'aun. Ya, berkeraslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Karena tadi itu, dia punya tujuan sendiri ya. Ya dia mimpi sendirilah. Bukan tujuan Tuhan. Sehingga pada waktu dia di-touch, yang seharusnya, oh iya, saya salah. Saya harus kembali ke track, tapi dia justru apa? Marah karena dia punya apa? Punya angan-angan sendiri. Oke. Saya punya gambaran kali ini seperti ini. Anggap sebuah perjalanan garis lurus yang gelap ini atau hitam. Nah, kita jangan lepas dari penciptaan. Jangan lepas dari situ bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Nah, juga Allah yang akan menyelamatkan pada waktu umat manusia itu jatuh ke dalam dosa, sekaligus dia akan menanggung upah daripada apa? Daripada dosa itu. Nah, dengan berjalannya waktu, Allah, ini saya singkat saja ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu selalu menyatakan dirinya kepada bapa leluhur daripada siapa? Musa. Jadi saya ambil yang tokoh terkenal saja lah, Abraham dan Yakub. Karena kalau Nuh, yang sana kan nggak diceritakan dengan pengalaman siapa? Pengalaman Musa. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa, saya nggak tahu rentang tahun berapa lama ini dari anak panah yang hijau dengan yang hitam outline-nya dengan yang warna abu-abu tengahnya. Kita bukan bicara masalah rentang waktu, tapi itulah yang terjadi. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu ingin mengingatkan bahwa aku tuh Allahmu loh. Aku tuh penciptamu loh. Ya, aku tuh penciptamu. Aku yang membimbing kamu dan lain sebagainya. Nah, bagian yang kedua ini adalah kita pelajari beberapa sahabat yang lalu ya, pelajaran sahabat bahwa bagaimana proses orang Israel itu ada di tanah Mesir, bagaimana mereka sampai bisa diperbudak dan lain sebagainya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya keluar sedikit, lingkungan itu mempengaruhi kita. Lingkungan, baik itu lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Nah, orang Israel berada di Mesir itu paling tidak 400 tahunan kan. Ya. Lama mereka di sana.
Sehingga dari generasi ke generasi itu keyakinan mereka terhadap Allahnya Yakub. Kenapa saya sebut Allahnya Yakub? Karena yang membawa mereka ke Mesir itu adalah siapa? Yusuf putra Yakub. Kan gitu kan? Semakin berkurang karena lingkungan mempengaruhi. Nah, dampak daripada kepercayaan mereka yang menurun kepada pencipta, kepada Allah, dipengaruhi oleh lingkungan, dampaknya mereka apa? Diperbudak, menderita, sehingga muncullah yang namanya Musa dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin Israel. Apa yang Allah katakan kepada Musa? Aku adalah Allah nenek moyangmu. Karena memang budaya saat itu sampai sekarang sih sebetulnya sangat menghargai apa yang disebut adalah nenek moyang, opung, tulang, oh ini punya opung mulu ini. Kita cenderung lebih, waduh ya bener-bener lebih apa? Lebih. Nah, di panah yang terakhir itu Allah memanggil Musa, meyakinkan dia dengan tujuan untuk meyakinkan orang Israel bahwa mari kita kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Tepuk. Touching, touch. Ingat kalau orang itu bandel kan, kepalanya digetok kan. Teman itu agak sedikit apa? Tapi yang biasa adalah menempuk pundak kita. Nah, dengan berjalannya waktu, nah itu tadi, ini sekarang sudah masuk kepada situasi di mana Musa sudah bertemu dengan siapa? Firaun. Dengan Firaun. Lalu Musa memohon agar Firaun izinkan bangsa itu atau orang Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhannya di padang belantara. Nah, dari sini, dari pemanggilan Musa sampai kepada tulah yang pertama itu ada satu peristiwa terjadi di sana. Kalau sahabat kita katakan adalah pendahuluan. Ya, pendahulu, saya lupa istilahnya apa. Pada waktu Musa bertemu dengan Firaun, lalu ular itu, saya lupa apa sebutnya sini, peri apa gitu. Sebentar saya akan cari. Oke. Oke, mungkin supaya tidak waktu terbuang, nanti di pelajaran hari Minggu boleh nanti Papa cari sebutannya apa. Konfrontasi awal. Ini, konfrontasi awal ini menunjukkan kuasa dan ketuhanan Allah atas Mesir. Jadi waktu Musa bertemu dengan Firaun, tongkat menjadi apa? Ular. Karena salah. Sebelum itu dikatakan bahwa di Mesir ini ada sekitar 1.500 dewa. Kan? Nah, arti kata apa? Arti kata Mesir itu adalah land of gods, tempat daripada apa? Dewa-dewa. Dan salah satu dewa yang konfrontasi awal itu adalah ular kobra. Lihat mahkotanya Firaun, ular kan. Nah dari situ Tuhan sebetulnya mau menepuk Firaun bahwa lihat, sebetulnya Allahku itu lebih hebat daripada Allahmu, dewa-dewamu. Dengan apa? Konfrontasi awal itu, walaupun tidak disebut dengan istilah apa? Tulah. Nah, jadi tulah itu bukan penderitaan ya, jangan bayangkan itu ya. Tulah itu adalah tepukan mengingatkan. Bisa dengan penderitaan, bisa dengan, dan biasanya itu penderitaan ya, kesusahan dan apa lain sebagainya. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena pada waktu konfrontasi awal itu harusnya Firaun itu diingatkan bahwa Allahnya orang Israel itu lebih hebat dari Allahnya mereka. Allahnya apa? Allahnya orang Mesir. Nah, itu antara Allah memanggil Musa dengan masuk ke tulah yang pertama, tulah pertama atau dari rombongan 3 tulah pertama, dan saya tulis 5 ini tapi apa? 3 tulah pertama dan sampai tulah-tulah berikutnya. Oke. Dari sini terjawab pelajaran hari Senin. Siapa sih yang mengeraskan hati Firaun itu? Tuhan atau dirinya? Firaun. Dengan ilustrasi tadi, waktu kita tepuk, orang ada tujuan, oh iya ya terima kasih saya udah apa?
diingat. Tapi kalau orang tujuannya untuk tidur, memang sengaja untuk apa? Untuk menyimpang, begitu ditepuk, salah yang nepuk. marah dia. Dimarahin yang sama dengan apa? Dengan tulah ini. Sorry, saya bukan 5 pertama tapi 3 pertama. Kalau pelajaran sahabat kita katakan bahwa Tuhan menginstruksikan Musa bahwa dialog dengan Firaun akan menjadi sulit dan hampir tak mungkin. Namun Allah ingin menyatakan dirinya kepada Firaun dan bangsa Mesir. Oleh karena itu dia memutuskan untuk berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang dapat mereka pahami. Selain itu, orang Ibrani akan mendapatkan keuntungan dari konfrontasi ini karena mereka akan belajar lebih banyak tentang Allah. Nah, di pelajaran hari Senin dikatakan demikian. Masing-masing dari 5 tulah pertama. Nah, ini saya tulis di sini 5 tulah pertama. Firaun sendirilah yang mengeraskan hatinya. Itu normal sekali ya. Orang kan pertama kali diingatkan kan marah. Tapi setelah lama-lama diingatkan baru apa? Dia akhirnya ya sudahlah, menyerah saja walaupun tidak rela. Jadi 5 tulah pertama itu Firaun tidak mengizinkan orang Israel meninggalkan tanah Mesir oleh karena apa? Ya memang dia nggak mau. Ya, dia tidak mau. Enggak, saya nggak mau. Rugi saya apa? Karena bayangkan sekitar 600.000 laki-laki loh. 600.000 laki-laki berarti dia kehilangan 600.000 karyawan kan? Ya. Walaupun sebetulnya mau dikasih makan banyak. 600.000 kali 3 lah, 1 istri 2 anak. Sekitar 24.000 kan. 24.000. Itu 24.000 ya lebih ya. 24.000 yang harus dikasih apa? Makan. Tapi faktanya dia nggak mau. Enggak, saya enggak mau lepaskan mereka. Nah, walaupun akhirnya tulah-tulah itu membuat Firaun terpaksa untuk mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tulah yang tulah 5 yang kedua, 5 yang pertama. Nah, dari tulah-tulah ini itu rata-rata adalah menyerang, mau mendemonstrasikan, mau menunjukkan bahwa Tuhannya orang Israel itu lebih hebat dari Tuhannya orang Mesir. Seperti yang pernah saya katakan, buku Keluaran itu bagi saya yang saya mengerti pekabarannya itu satu, I am that I am. Aku adalah aku. Ayo tunjukkan bahwa tidak ada Allah yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena setelah mereka berada di Mesir sekian ratus tahun, yang I am that I am itu sudah hilang. Kalau dalam bahasa dunia sekarang, bahasa orang muda sekarang itu adalah LDR mereka. LDR kan jauh, ya, long distance relationship. Oleh karena LDR itu kehangatan, keakraban antara Allah dan orang Israel itu memudar, mendingin, bahkan apa? Putus. Nah, sehingga Allah ingin, Tuhan itu ingin kembali untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan itu. Nah, lalu yang terakhir adalah akhirnya Firaun izinkan orang Israel meninggalkan Mesir, walaupun dia tetap kekeh untuk apa? Untuk tidak mengizinkan. Dengan cara apa? Setelah bangsa itu pergi, dia kejar. Suruh kembali lagi. Suruh balik, walaupun akhirnya justru itulah yang membuat Firaun beserta pasukannya yang terbaik habis ditelan oleh Laut Merah yang diseberangi oleh orang Israel. Jadi Pendeta Marupapa dan bisa kira-kira seperti ini yang boleh saya gambarkan. Biasa lingkaran-lingkarannya sekarang apa? Panah. Karena saya mau fokus kepada momen-momennya. Jadi sederhananya adalah tulah itu adalah tepukan. Bukan tepuk tangan, tapi tepukan. Teguran. Bisa dalam bentuk kesusahan. Nah, tepukan ini bisa membuat orang itu nyaman, tapi bisa juga membuat orang itu tidak nyaman. Nyaman tidak nyamannya tepukan itu banyak dipengaruhi oleh pribadi orang yang apa? Ditepuk itu. Jadi spekulasi mengatakan, oh Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tidak. Tetapi Firaunlah yang apa? Mengeraskan.
Sama kayak orang pacaran, waktu diingatkan pertama kali, enggak, mau itu aja. Dengan berjalannya waktu, setelah tahu bagaimana aslinya pasangannya itu, waktu diingatkan, ya gimana lah ya, mulai berkurang kadarnya kan. Akhirnya diharapkan tiba di satu titik, orang itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, bukan karena paksaan, tapi oleh karena apa? Kesadaran. Ini pun diharapkan begitu. Fir'aun mengizinkan orang Israel meninggalkan Mesir, bukan oleh karena paksaan, tetapi oleh karena kesadaran Fir'aun untuk apa? Mengizinkan itu. Dan yang terakhir, penentunya adalah Tuhan. Kalau Tuhan lihat itu sudah berbahaya, Tuhan akan apa? Tarik. Iya. Keluarkan saja, keluar. Kenapa itu terjadi? Karena memang Fir'aun tetap tidak mengizinkan orang Israel itu meninggalkan Mesir oleh karena kedegilan hatinya. Apa penyebab dia degil? Karena dia menganggap dirinya adalah apa? Dewa. Dewa. Itu dewa apa? Ya. Dewa Ra, dewa matahari. Walaupun di tulah ke-10 sudah diingatkan juga loh. Kamu bilang kamu dewa matahari. Enggak, kamu aja nggak bisa melindungi anakmu sendiri. Dan juga anak-anak apa? Anak-anak sulung yang dari makhluk hidup yang ada di tanah Mesir. Itu yang boleh saya gambarkan. Maafkan kalau agak kepanjangan. Baik, terima kasih Pendeta dan Panjaitan yang sudah memaparkan materi. Saya mendapatkan dari pelajaran ini bahwa tepukan atau tulah yang Tuhan berikan kepada Firaun itu sifatnya dia bertingkat, dari yang ringan sampai yang terberat. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini sehingga kita tidak menjadi Firaun modern ketika Tuhan menegur kita, baik itu mungkin tidak secara lembut atau mungkin secara keras atau mungkin lebih keras, kita bisa langsung menerima ya teguran itu. Karena kalau kita melihat di sini yang dirugikan sebenarnya bukan hanya kepada Firaun tapi kepada Mesir. Dampak dari itulah itu kan yang merasakan adalah orang-orang Mesir. Jadi pertimbangan-pertimbangan apa yang dapat kita pikirkan supaya kita tidak mengeraskan hati dan justru menggunakan pilihan yang tepat terhadap teguran Tuhan. Baik, jangan lupa siapapun kita, apapun posisi kita, apa yang kita lakukan itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu pengaruh positif atau itu pengaruh yang negatif. Nah, itu secara umum. Nah, kalau kita bicara secara leadership, kepemimpinan, apa yang dilakukan oleh pemimpin itu, keputusan dilakukan oleh pemimpin itu akan berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Apakah itu keputusan yang positif atau keputusan yang negatif, itu akan berdampak kepada umat. Apakah itu dampaknya positif ataupun dampaknya apa? Negatif. Lihat, sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum orang Israel diyakinkan oleh Allah untuk meyakini Allah itu kembali, siapa pertama yang diyakinkan oleh Allah? Pemimpinnya. Pemimpinnya. Sama kayak kalau kita agak melenceng, sama kayak di rumah. Siapa pemimpin di rumah? Suami. Ya kan? Tapi itu tadi sering ada apa? Kebijakan-kebijakan, penyimpangan-penyimpangan sehingga yang seharusnya suami itu menjadi leader, tapi jadi apa? Jadi melenceng. Jadi hati-hati dengan kita punya keputusan. Hati-hati dengan kita punya kebijakan. Itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar. Karena the true leadership is influence. Jadi pemimpin yang benar itu sesungguhnya itu adalah pengaruh. Kalau pemimpin sudah tidak punya pengaruh, repot. Nah, pengaruh ini kan bisa banyak hal, oleh karena posisinya, oleh karena uangnya, oleh karena otoritasnya, tapi ada juga pengaruh itu oleh karena attitude-nya. Dan yang everlasting itu adalah yang terakhir ini oleh karena attitude dia sebagai seorang apa? Pemimpin. Baik pemirsa, oleh karena waktunya sudah habis, kita akan segera tutup pelajaran ini. Mungkin ada closing statement Pendeta? Oke, closing statement saya adalah tulah tepukan itu
menjadi hal baik kalau kita memang mempunyai tujuan yang benar. Tapi tulah atau tepukan itu menjadi sesuatu yang menyebalkan buat kita kalau kita memang tidak punya tujuan yang tujuan yang benar. Jadi kalaupun ada tepukan, teguran yang datang kepada kita, itu tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik. Amin. Semoga pelajaran ini menolong kita semua untuk memiliki hati yang siap untuk menerima tepukan atau teguran, sehingga kita berada di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, dan berkat-berkat Tuhan akan menjadi bahagian kita. Sampai bertemu pada pembahasan minggu depan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.